Yo, what's up guys? Selamat datang kembali di kelas belakang. Gua mau tanya satu hal yang jujur. Berapa kali hari ini lo buka HP tanpa tujuan, lalu tiba-tiba sadar 1 jam sudah lewat begitu saja buat scrolling hal yang nggak berguna? Banyak orang bilang mereka nggak punya waktu buat belajar skill baru, nggak punya waktu buat bangun side hustle, atau nggak punya waktu buat olahraga. Tapi anehnya, mereka punya waktu berjam-jam buat nonton gosip, debat di kolom komentar, atau ngeliatin hidup orang lain yang bahkan nggak kenal mereka. Kawan, di tahun 2026 ini, musuh terbesar lo bukan kompetitor, bukan ekonomi yang sulit, dan bukan bos yang galak. Musuh terbesar lo ada di kantong lo sendiri, smartphone lo. Hari ini, kita akan belajar cara merebut kembali kendali atas waktu lo. Kita akan belajar cara punya fokus setajam silet di dunia yang sedang mengalami krisis perhatian. Pilar 1. Memahami ekonomi perhatian, The Attention War. Langkah pertama untuk menang adalah sadar bahwa lo sedang dirampok. Perusahaan media sosial besar menggaji ribuan insinyur paling pintar di dunia hanya untuk satu tujuan, memastikan mata lo tetap menempel di layar selama mungkin. Setiap notifikasi, setiap suara ting, dan setiap infinite scroll didesain secara psikologis untuk memancing dopamin di otak lo. Lo bukan pengguna aplikasi, lo adalah produknya. Waktu lo adalah komoditas yang mereka jual ke pengiklan. Di kelas belakang, kita harus sadar bahwa waktu adalah satu-satunya aset yang tidak bisa lo beli kembali. Uang yang hilang bisa dicari, tapi 1 jam yang hilang buat nonton video kucing gak akan pernah balik lagi. Berhentilah jadi korban algoritma. Mulailah jadi penguasa atas perhatian lo sendiri. Fokus bukan tentang melakukan banyak hal, tapi tentang berani berkata tidak pada ribuan hal yang gak penting. Pilar 2. Konsep deep work versus shallow work. Ada perbedaan besar antara sibuk dan produktif. Banyak orang merasa sudah kerja seharian, tapi sebenarnya mereka cuma melakukan shallow work atau kerja dangkal. Balas chat yang nggak penting, cek email setiap 5 menit, atau mindahin file yang sebenarnya nggak perlu. Itu semua cuma bikin lo ngerasa kerja, padahal nggak ada hasilnya. High value person fokus pada deep work. Ini adalah kemampuan untuk fokus tanpa gangguan pada tugas yang menuntut kemampuan kognitif tinggi. Ini adalah saat di mana keajaiban terjadi. Saat lo belajar coding, saat lo nulis artikel berkualitas, atau saat lo ngerancang strategi bisnis. 1 jam deep work nilainya jauh lebih besar daripada 8 jam kerja sambil diselingi buka sosmed. Otak manusia butuh waktu sekitar 20 menit untuk masuk ke mode fokus total setelah terdistraksi. Jadi, kalau lo lagi kerja lalu cek HP cuma 30 detik, lo sebenarnya sudah merusak ritme kerja lo selama 20 menit ke depan. Lindungi waktu fokus lo seperti lo melindungi nyawa lo sendiri. Pilar 3. Teknik karantina HP dan digital minimalis. Gue nggak bakal nyuruh lo buang HP, karena kita butuh HP buat cari uang. Tapi, lo harus punya aturan main. Strategi pertama, matikan semua notifikasi non-manusia. Lo nggak perlu tahu kapan ada orang like foto lo. Lo nggak perlu tahu ada berita artis cerai. Sisakan notifikasi hanya untuk panggilan darurat atau chat dari orang-orang penting. Strategi kedua, karantina HP. Saat lo masuk waktu kerja atau belajar, taruh HP di ruangan lain. Jangan cuma taruh di meja dengan layar terbalik, karena secara psikologis, keberadaan HP di dekat lo tetap akan menyedot kapasitas otak lo. Strategi ketiga, screen time audit. Cek fitur screen time di HP lo. Lihat angka itu dengan jujur. Kalau di sana tertulis 5 jam sehari buat sosmed, itu artinya dalam sebulan lo membuang 150 jam. Bayangkan, apa yang bisa lo capai kalau 150 jam itu dipakai buat asah skill mahal yang kita bahas di hari ke-8? Minimalis digital bukan berarti anti teknologi, tapi menggunakan teknologi dengan niat, bukan karena kecanduan. Pilar 4. Sistem time blocking dan prioritas. The 80-20 Rule. Jangan mulai hari lo tanpa rencana. Kalau lo nggak punya rencana, lo akan masuk ke dalam rencana orang lain. Gunakan teknik time blocking. Alokasikan blok waktu spesifik untuk tugas spesifik. Misal, jam 8 sampai 10 adalah waktu deep work, tanpa HP sama sekali. Jam 10 sampai 11 baru boleh cek email atau chat. Gunakan prinsip Pareto,
80-20. 80% dari hasil lo datang dari 20% aktivitas lo. Identifikasi aktivitas apa yang benar-benar bikin lo naik kelas, dan prioritaskan itu di pagi hari, saat energi otak lo masih penuh. Jangan tertipu dengan multitasking. Otak manusia itu nggak didesain buat multitasking, tapi buat task switching, pindah-pindah tugas dengan cepat. Dan setiap kali pindah, ada residu perhatian yang tertinggal, yang bikin lo makin lemot dan gampang capek. Lakukan satu hal, selesaikan, baru pindah ke hal berikutnya. Itulah cara orang hebat bekerja. Pilar 5. Melawan prokrastinasi dengan aturan 5 menit. Gue tahu, tantangan terbesar bukan direncana, tapi dimulai. Menunda-nunda atau prokrastinasi biasanya terjadi karena tugas yang lo hadapi kerasa terlalu besar dan berat, sehingga otak lo milih kabur ke distraksi yang lebih menyenangkan, kayak nonton video pendek. Gunakan aturan 5 menit. Bilang ke diri lo sendiri, gue cuma bakal ngerjain ini selama 5 menit. Kalau setelah 5 menit gue mau berhenti, gue boleh berhenti. Biasanya, bagian paling berat adalah memulai. Begitu lo sudah gerak selama 5 menit, otak lo akan masuk ke aliran, flow, dan lo bakal pengen lanjutin sampai selesai. Jangan nunggu motivasi buat kerja. Motivasi itu seperti perasaan, dia nggak stabil. Orang profesional kerja berdasarkan sistem dan jadwal, bukan berdasarkan mood. Kalau lo cuma kerja saat lo merasa ingin, lo akan kalah sama orang yang tetap kerja saat mereka nggak ingin. Disiplin adalah bentuk tertinggi dari rasa sayang pada diri sendiri, karena lo memaksa diri lo untuk melakukan hal yang benar demi masa depan yang lebih baik. Kawan, waktu adalah modal awal yang adil bagi kita semua. Mau lo kaya atau miskin, semua punya 1440 menit sehari. Yang membedakan nasib kita 10 tahun lagi adalah bagaimana kita mengelola menit demi menit tersebut hari ini. Jangan biarkan hidup lo lewat begitu saja sebagai penonton keberhasilan orang lain di layar kecil itu. Gue mau kasih tantangan buat lo hari ini. Buka fitur screen time di HP lo sekarang, lihat berapa jam rata-rata penggunaan sosmed lo sehari, dan tulis angkanya di kolom komentar. Jangan malu, ini adalah langkah jujur kita untuk evaluasi. Setelah itu, buat janji. Besok, gue akan kurangi angka itu minimal 1 jam buat belajar skill baru. Jika video ini bikin lo sadar berharganya waktu lo, jangan lupa like dan subscribe. Di video hari ke-13 besok, kita akan mulai bicara soal uang yang bekerja buat kita. Investasi pertama, kemana harus taruh uang selain di tabungan. Kita akan belajar cara bikin uang lo nggak cuma diam, tapi beranak pinak. Terima kasih sudah bertahan sampai menit ini. Ini bukti bahwa lo punya kapasitas fokus yang lebih baik dari kebanyakan orang. Gue dari kelas belakang, pamit dulu. Matikan HP lo setelah ini, dan mulailah kerjakan apa yang harus lo kerjakan. Tetap fokus, tetap disiplin, tetap naik kelas. Cheers!